Let me introduce myself. My name is Wilda with name 2304075020031 from class M233. Here I will discuss the material that has been discussed by group 1, 2, and 3 of the ASP4 primary teacher course. The first material that I will discuss in the material from group 1, where they discuss the characteristic of young learner. Jadi, materi yang dibahas oleh kelompok 1 ini yaitu karakteristik of young learner atau karakteristik anak usia sekolah dasar. Dalam mata kuliah ASP4 Primary Teacher, dalam materi ini terdapat beberapa poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, pengertian karakter dan karakteristik. Karakter is a stable personal trait that form the basic of a person's behavior, while characteristics are distinctive trait inherent in an individual or an object. Jadi, karakter adalah sifat pribadi yang stabil dan menjadi dasar perilaku seseorang, sedangkan karakteristik adalah sifat yang khas melekat pada individu atau suatu objek. Karakter anak usia sekolah dasar mencerminkan bagaimana mereka berkembang secara intelektual, sosial, dan emosional. Yang kedua, karakteristik anak usia sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar memiliki dua fase perkembangan. Yang pertama, kelas rendah, 6, 7, 8, 9, sampai 10 tahun, dan kelas tinggi 9, 10, sampai 12, hingga 13 tahun. Di kelas rendah, anak cenderung suka bermain, tunduk pada aturan permainan, dan lebih banyak membandingkan diri dengan teman. Di kelas tinggi, mereka lebih realistis, ingin tahu, mulai menunjukkan bakat khusus, dan mulai lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas. Anak SD juga memiliki karakteristik yang umum seperti senang bermain, senang bergerak, suka bekerja dalam berkelompok, serta lebih mudah memahami konsep jika mengalami langsung atau melalui praktik. Yang ketiga, perkembangan fisik, sosial, dan emosi anak di sekolah dasar. Physical, Social, and Emotional Development of Elementary School Children. Nah, yang pertama yaitu fisik dan motorik. Anak usia sekolah dasar mengalami perkembangan motorik yang lebih baik, memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas seperti menulis, menggambar, hingga olahraga dan seni bela diri. Yang kedua, sosial. Mereka mulai membangun hubungan dengan teman sebaya, belajar bekerja sama, tanggung jawab, dan mulai memahami aturan-aturan sosial dalam kelompok. Yang ketiga, anak-anak mulai belajar mengendalikan emosinya, memahami dampak emosi dalam lingkungan sosial, serta dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan faktor biologis. Guru perlu memahami karakteristik anak sekolah dasar agar dapat menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, seperti pembelajaran berbasis permainan, aktivitas fisik, kerja kelompok, dan pengalaman konkret. Selanjutnya, model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL. Sangat disarankan agar materi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan membangun karakter mereka. Selanjutnya, guru juga harus menerapkan pendekatan fleksibel yang mempertimbangkan perbedaan individu dalam aspek kognitif, sosial, dan emosional. Kami karakteristik ini sangat penting dalam dunia pendidikan agar pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Pertanyaan pertama yaitu, as stated in your material, social development during elementary school age children is marked by explanation or relationships with family members and peers, but surely there are children who find it difficult to interact, for example, with their friends. So what is your solution to the child's social problem? Maksud dari pertanyaan tersebut yaitu seperti yang telah dijelaskan pada materi Anda, perkembangan sosial pada anak usia sekolah dasar ditandai dengan semakin luasnya pergaulan, baik dengan keluarga maupun teman sebaya. Namun tentu ada saja anak yang sulit berinteraksi, misalnya dengan teman sebaya. Lalu apa solusi Anda untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, menurut saya untuk membantu anak yang sulit berinteraksi dengan teman sebayanya itu ada beberapa solusi yang perlu diterapkan. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri, memberikan pujian atas usaha mereka dalam berkomunikasi dan ajak mereka untuk mencoba hal-hal baru secara bertahap. Yang kedua, mengajarkan keterampilan sosial. Kita dapat melatih anak dalam percakapan sederhana seperti menyapa, berbagi, atau bergiliran dalam bermain. Yang ketiga, mendorong efektivitas kelompok. Kita bisa mengajak anak untuk ikut serta dalam permainan atau kegiatan kelompok yang sesuai dengan minatnya agar lebih nyaman berinteraksi. Yang keempat, kita bisa memberikan contoh yang positif. Kita sebagai orang tua atau guru bisa menjadi contoh yang baik dalam berkomunikasi yang baik, sehingga anak dapat meniru perilaku sosial yang baik. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang mendukung. Kita pastikan anak merasa aman dan diterima dalam lingkungannya, tanpa tekanan atau ejekan dari teman-temannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua, yang dimana pertanyaannya yaitu, as a parent or teacher, how do you apply knowledge about the characteristic of children at each phase of elementary school age development in daily interactions?
Maksudnya adalah, sebagai orang tua atau guru, bagaimana Anda dapat menerapkan pengetahuan tentang karakteristik anak pada setiap fase perkembangan usia di sekolah dasar dalam berinteraksi secara sehari-hari. Jadi jawabannya yaitu kelas awal, usia 6-8 tahun, anak masih egosentris dan butuh bimbingan dalam bersosialisasi. Yang kedua, berikan aturan sederhana, ajarkan disiplin dengan kasih sayang, dan gunakan cerita atau permainan untuk mengajarkan nilai-nilai sosial. Yang kedua, kelas tengah, usia 9-10 tahun, di mana anak mulai lebih mandiri, penasaran, dan suka berkompetisi. Dukung mereka dalam mencoba hal baru, berikan tanggung jawab kecil, dan dorong kerjasama melalui permainan atau tugas kelompok. Yang ketiga, kelas akhir, atau usia 11-12 tahun. Di sini anak mulai membentuk identitas diri dan mulai lebih peka terhadap pendapat teman. Serta bangun komunikasi terbuka, dorong diskusi, dan ajak mereka untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah sosial. Selanjutnya, saya akan membahas materi dari kelompok 2 yang membahas tentang Characteristic of Young Learning Teacher atau karakteristik guru pembelajar muda. We teacher will have the spirit of learning, adapting, and continuing to develop themselves in order to improve the quality of education. Young learner teacher not only teach but also become innovators in the learning process. They must have the skills to adapt to a change in curriculum technology in the increasingly diverse need of students. Maksudnya yaitu guru harus memiliki semangat belajar, beradaptasi, dan terus mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas pendidikan. Guru pembelajar muda tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi inovator dalam proses pembelajaran. Mereka harus memiliki keterampilan untuk beradaptasi dengan perubahan kurikulum, teknologi, serta kebutuhan siswa yang semakin beragam. Beberapa poin penting yang perlu dipahami dari materi ini yaitu yang pertama, karakteristik guru pembelajar muda, yaitu memiliki semangat belajar yang tinggi dan terbuka terhadap inovasi, selalu melakukan refleksi diri untuk meningkatkan kualitas mengajar, memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran, berkolaborasi dengan rekan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, memahami bahwa peran guru bukan hanya mengajar tetapi juga membentuk karakter siswa. Selanjutnya, peran guru pembelajar muda dalam pendidikan, yaitu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa, menggunakan metode pengajaran yang inovatif agar pembelajaran lebih menarik, menjadi pembimbing dan mentor bagi siswa dalam pengembangan potensi mereka, bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan siswa. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh guru muda. Yang pertama yaitu kurangnya pengalaman dalam mengelola kelas dan menangani karakter siswa yang beragam. Lalu, beradaptasi dengan perubahan kurikulum dan perkembangan teknologi. Lalu menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap siswa, dan beban administratif yang tinggi dan tekanan dari berbagai pihak. Selanjutnya, solusi menghadapi tantangan. Terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan membaca literatur pendidikan, menguasai teknologi pendidikan untuk mempermudah proses pembelajaran, membangun relasi yang baik dengan sesama guru, siswa, dan komunitas pendidikan, beradaptasi dengan perubahan kurikulum, dan menerapkan metode pengajaran yang relevan. Nah, dari pembahasan di atas, kita dapat simpulkan bahwa young learner teachers have a strategic role in improving the quality of education by continuing to learn, innovate, and build a conducive learning environment. Support from the school environment, education policies, and the use of technology are essential so that they can develop into more professional educators and have an impact on the future of the next generation. Maksudnya, guru pembelajar muda memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara terus belajar, berinovasi, dan membangun lingkungan belajar yang kondusif. Dukungan dari lingkungan sekolah, kebijakan pendidikan, serta pemanfaatan teknologi yang sangat diperlukan agar mereka dapat berkembang menjadi pendidik yang lebih profesional dan berdampak bagi masa depan generasi mendatang. Baiklah, saya akan menjawab yang pertama, yaitu based on what the speaker discussed earlier about the challenges faced by young learner teacher in carrying out their duties in field of education, particularly in point 4 regarding administrative pressure and workload. Pertanyaannya yaitu, if you were in that situation, what the strategies could you implement to manage your time effectively in order to balance teaching duties and administrative tasks? Berdasarkan uraian dari materi sebelumnya tentang tantangan yang dihadapi oleh guru muda dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan, khususnya pada poin keempat mengenai tekanan dan beban kerja administratif, maka pertanyaannya yaitu, Anda berada pada situasi tersebut, strategi apa yang dapat Anda terapkan untuk mengatur waktu secara efektif agar dapat menyeimbangkan tugas antara tugas mengajar dan tugas administratif?
Jika Anda berada pada situasi tersebut, strategi apa yang dapat Anda terapkan untuk mengatur waktu secara efektif agar dapat menyeimbangkan antara tugas mengajar dan tugas administratif? Jadi jawabannya yaitu jika saya berada dalam situasi tersebut, maka strategi yang dapat saya terapkan untuk mengatur waktu secara efektif guna menyeimbangkan tugas mengajar dan tugas administratif adalah yang pertama, prioritasi tugas. Kita menggunakan metode seperti Eisenhower Matrix untuk membedakan tugas yang mendesak dan penting, sehingga kita dapat fokus pada hal-hal yang lebih krusial. Yang kedua, manajemen waktu yang efisien. Kita dapat menetapkan jadwal harian atau mingguan yang telah jelas dengan membagi waktu khusus untuk mengajar, menyiapkan materi, dan menyelesaikan administrasi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Kita bisa menggunakan aplikasi atau perangkat lunak manajemen tugas untuk dan administrasi, misalnya Google Docs, Trello, atau LMS untuk mempercepat pekerjaan administratif. Yang keempat, delegasi dan kolaborasi. Di sini kita bisa berkoordinasi dengan rekan kerja atau tim untuk membagi tugas administratif yang memungkinkan sehingga kita tidak terbebani sendiri. Yang kelima, menghindari prokrastinasi. Kita mengerjakan tugas administrasi secara bertahap. Dan selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, is the role of a young teacher different from a senior teacher? So that you take the role of a young learner teacher as in the paper. Is there no special role that is different from the role of other senior teacher in the world of education that can truly reflect on characteristic of young learning teacher and different from senior teacher? Maksudnya yaitu apakah peran guru muda berbeda dengan guru senior sehingga saudara mengambil peran sebagai guru pembelajaran muda? Seperti pada makalah tersebut, apakah tidak ada peran khusus yang berbeda dengan peran guru senior lainnya di dunia pendidikan yang benar-benar dapat mencerminkan karakteristik guru pembelajaran muda dan membedakannya dengan guru senior? Jadi jawabannya yaitu ya. Peran guru muda memang memiliki beberapa perbedaan dengan guru senior di dalam dunia pendidikan. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, mendidik dan membimbing siswa, tetapi ada karakteristik khusus yang membedakan guru muda dari guru senior. Yang pertama, inovatif dan adaptif. Guru muda cenderung lebih terbuka terhadap teknologi dan metode pembelajaran baru, seperti pembelajaran berbasis digital atau pendekatan interaktif. Yang kedua, dekat dengan siswa. Karena usianya yang relatif muda, mereka sering lebih mudah membangun hubungan yang akrab dengan siswa, memahami tren, dan menghubungkan pembelajaran dengan dunia mereka. Guru muda biasanya memiliki antusiasme tinggi untuk mencoba pendekatan baru dalam mengajar dan terus belajar dari pengalaman serta pelatihan baru. Yang keempat, tantangan dalam pengalaman dan otoritas. Berbeda dengan guru senior yang sudah memiliki pengalaman luas dan otoritas yang diakui, guru muda mungkin perlu lebih banyak belajar dalam menghadapi tantangan kelas dan membangun kredibilitas. Sementara itu, guru senior lebih berperan dalam memberikan bimbingan, pengalaman, serta kestabilan dalam lingkungan sekolah. Kombinasi keduanya sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis dan berkembang. Selanjutnya, saya akan membahas materi dari kelompok 3 yang membahas tentang the role of young learner atau peran pembelajar muda. Beberapa aspek yang perlu dipahami dari materi ini adalah pengertian pembelajar muda, karakteristik mereka, peran dalam pembelajaran ISP, serta tantangan dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada mereka. Nah, yang pertama, saya akan membahas pengertian pembelajar muda. Young learners in this context are students aged 6 until 12 years who are divided into two groups. Younger group 6 until 8 years and older group 9 until 12 years. They have different level of maturity, so the English learning methods used must be adjusted to their needs and abilities. Pembelajar muda dalam konteks ini adalah siswa usia 6-12 tahun yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu younger group atau 6-8 tahun dan older group yaitu 9-12 tahun. Mereka memiliki tingkat kematangan yang berbeda sehingga metode pembelajaran bahasa Inggris yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Yang kedua, karakteristik pembelajar muda. Young learners are egocentric, prefer activities that relate to everyday life, and understand concrete concepts better than abstract ones. They also have short attention span and enjoy games, picture, and interactive activities. In addition, children learn through imitation and exploration, so they can more easily pick up new language through listening, speaking, and playing. Pembelajar muda memiliki sifat egosentris, menyukai aktivitas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan lebih mudah memahami konsep konkret dibandingkan abstrak.
Mereka juga memiliki rentan perhatian yang pendek, menyukai permainan, gambar, serta kegiatan interaktif. Selain itu, anak-anak belajar melalui imitasi dan eksplorasi, sehingga mereka lebih mudah menangkap bahasa baru dengan mendengarkan, berbicara, atau bermain. Yang ketiga, peran pembelajar muda dalam ESP. Yang pertama, as an active learner atau sebagai pembelajar aktif. Yang kedua, as an imitator and natural learner atau sebagai peniru dan pembelajar alami. Yang ketiga, as a language user in daily life atau sebagai pengguna bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, as a language habit former atau sebagai pembentuk kebiasaan berbahasa. Yang kelima, barrier breaker in foreign language learning atau sebagai pemecah hambatan dalam pembelajaran bahasa asing. Yang keenam, as a collaborator in learning atau sebagai kolaborator dalam pembelajaran. Yang ketujuh, as a motivator for oneself and the surrounding environment atau sebagai motivator untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, tantangan dalam mengajar pembelajar muda. Beberapa tantangan yang dihadapi guru dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak yaitu short attention span, difference in ability within the class, lack of motivation to learn, and varying readiness to learn. The solution to overcome these challenges is to use varied learning methods such as educational games, movement-based activities, use of visual media, and create a fun and interactive classroom atmosphere. Maksudnya, rentan perhatian yang pendek, perbedaan kemampuan dalam kelas, kurangnya motivator belajar, serta kesiapan belajar yang bervariasi. Solusi untuk menangani tantangan ini yaitu adalah dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti permainan edukatif, aktivitas berbasis gerakan, penggunaan media sosial, serta menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan interaktif. Pembelajaran bahasa Inggris sejak usia dini sangat penting dalam menghadapi era globalisasi. Namun, metode yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik anak, tingkat pemahaman, serta faktor lingkungan. Penggunaan pendekatan yang kreatif dan interaktif seperti lagu, cerita, dan permainan dapat membuat pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan lingkungan sekolah juga sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal bagi anak-anak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan pertama yaitu, how do motivational strategies differ between young learner and adult learner in ISP context? Maksudnya yaitu bagaimana perbedaan strategi motivasi antara pembelajar muda dan pembelajar dewasa dalam konteks ISP. Nah, jadi jawabannya yaitu strategi motivasi untuk pembelajaran muda dan pembelajaran dewasa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan cara mereka belajar. Yang pertama, pembelajar muda, yaitu bisa berbasis kesenangan dan eksplorasi. Kita bisa menggunakan permainan, storytelling, dan aktivitas kreatif. Yang kedua, visual dan kinestetik. Kita bisa menggunakan video, role play, dan proyek praktis yang lebih efektif. Yang ketiga, hadiah dan pujian. Kita memberikan motivasi dengan reward kecil seperti stiker atau pujian langsung. Yang kedua, pembelajaran dewasa, yakni berbasis tujuan dan relevansi. Kita bisa menghubungkan materi dengan kebutuhan kerja atau studi mereka. Selanjutnya, mandiri dan reflektif, yaitu kita bisa memberikan kesempatan untuk diskusi, studi kasus, atau problem solving. Selanjutnya, motivasi dan intrinsik, yaitu tekankan manfaat nyata seperti peluang karir dan meningkatkan profesionalisme. Singkatnya, anak-anak butuh belajar yang seru, sementara orang dewasa lebih termotivasi jika materi lebih berguna atau langsung mereka buat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 yaitu, children tend to memorize vocabulary that relates to their experience more easily. How can you teach vocabulary that is not commonly used in everyday life while maintaining student interest? Give examples of teaching techniques of method that can be used. Maksudnya, anak-anak cenderung lebih mudah menghafal kosakata yang berhubungan dengan pengalamannya. Bagaimana cara mengajarkan kosakata yang tidak umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap menjaga minat siswa? Berikan contoh teknik atau metode mengajar yang dapat digunakan. Nah, jadi jawabannya yaitu agar anak-anak tetap semangat belajar kosakata yang jarang dipakai, kita bisa mencoba menghubungkan kata-kata itu dengan sesuatu yang menarik buat mereka. Contohnya yaitu yang pertama, storytelling yang seru. Kita bisa membuat cerita konyol atau petualangan yang melibatkan kosakata baru. Misalnya, kalau mau mengajarkan kepada mereka jurang tebing, ceritakanlah kisah tentang petualangan yang hampir jatuh dari tebing, tapi diselamatkan oleh seekor burung raksasa. Selanjutnya, permainan interaktif. Kita bisa memakai game seperti tebak kata, bita.
Contohnya, jika kita ingin mengajarkan kata teropong, kita bisa membuat misi mencari benda tersembunyi memakai teropong. Selanjutnya, drama atau role play. Kita bisa membuat anak-anak berperan dalam skenario yang seru yang melibatkan kosakata baru. Misalnya jika kita ingin mengajarkan kata astronot atau orbit, kita dapat membuat mereka berpura-pura menjadi awak pesawat luar angkasa. Yang keempat, gambar dan visual. Kita dapat memakai gambar atau video atau bahkan membuat ilustrasi sendiri. Contohnya, jika kita ingin mengajarkan kata gurita, kita bisa menunjukkan gambar atau video gerakan di laut.